Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri rumah yang tidak akan didatangi oleh malaikat. Karena malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling taat kepada perintahnya. Jika malaikat hadir di rumah, maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Karena itu sebagai umat muslim perlu tahu apa ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dengan mengetahui hal tersebut, para sahabat atau kita semua akan menghindari hal-hal yang membuat malaikat enggan masuk ke dalam rumah kita. Rumah pun akan menjadi tempat yang bukan hanya untuk bernaung dari hujan dan panas saja, tapi juga dapat menjaga seluruh anggota yang berada dalam keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah yang menjadi hunian dan tempat bernaung tentunya diharapkan menjadi bangunan yang senantiasa mendapat rahmat dan karunia Allah. Hal ini dikarenakan banyak dari waktu seseorang yang dihabiskan di dalam rumahnya. Apabila rumah dimasuki malaikat yang membawa kebaikan, maka malaikat akan selalu mendoakan kebaikan dan turut memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa. Alangkah senangnya jika di rumah kita dapat disambangi malaikat. Namun terdapat juga rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, seperti ciri-ciri yang akan saya bahas ini. Ciri-ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, yang pertama yaitu rumah yang terdapat anjing. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun, hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aku Aisyah menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim. Para ulama pun menjelaskan mengapa anjing dapat menghalangi malaikat yang hendak masuk ke dalam rumah. Beberapa alasannya adalah karena air liurnya yang najis memiliki aroma yang tidak sedap dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan, diantaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah ladang dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. Kemudian ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat yang kedua yaitu rumah yang dipasangi gambar dan patung. Gambar yang dipasang di dinding atau patung yang dipajang menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar timbul. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Disebutkan dalam buku Mengundang Malaikat ke Rumah oleh Mahmud Asy-Syafrawi,
Gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk yang bernyawa, seperti misalnya manusia dan binatang, baik yang dibuat dengan tangan berupa lukisan maupun dengan fotografi. Sebab sebutan maupun hakikatnya tetap gambar. Adapun pohon dan bebatuan atau benda lain yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Adapun gambar yang berupa stempel atau lukisan pada kain, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an menguatkan pendapat yang mengatakan apabila gambar tersebut utuh dan jelas bentuknya maka haram. Namun jika gambar tersebut dipotong kepalanya atau terpisah-pisah bagian tubuhnya maka diperbolehkan. Imam Nawawi menjelaskan tentang hal ini lebih lanjut. Ulama berkata, faktor penyebab terhalangnya mereka para malaikat untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar adalah karena membuat dan menyimpan gambar merupakan perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan menandingi ciptaan Allah, serta di antara gambar itu ada yang diibadahi selain ibadah kepada Allah. Perkara hal tersebut juga telah dijelaskan jalan keluarnya dalam riwayat berikut. Jika engkau harus menggambar atau membuat patung, maka buatlah gambar pohon dan apa-apa yang tidak mempunyai ruh. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ciri yang ketiga, rumah yang tidak didatangi malaikat, yaitu rumah yang dihiasi suara-suara syaitan. Malaikat menyukai rumah yang selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dikumandangkan azan, dan juga diperdengarkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Namun apabila rumah yang di dalamnya justru dihiasi oleh suara-suara syaitan, malaikat pun enggan untuk datang. Hal ini merujuk kepada suara-suara nyanyian atau musik yang bisa mengundang maksiat dan juga dosa. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 64 tentang syaitan dengan sengaja tipu daya terhadap manusia. Ibnu Abbas menerangkan tentang ayat ini bahwa suara syaitan adalah lagu, seruling, dan perkataan yang sia-sia. Pendapat ini juga menegaskan bahwa apabila rumah yang berisi pertengkaran, ucapan kotor, dan juga makian, maka rumah tersebut termasuk rumah yang dihiasi oleh syaitan. Itulah beberapa ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Sebagai umat muslim, kita dapat menghindari hal-hal tersebut agar malaikat dapat memasuki rumah lebih leluasa, sehingga rumah kita akan dipenuhi oleh keberkahan. Bagi para sahabat yang dirahmati Allah, perlu teliti lagi apakah di rumah kita ada ciri-ciri seperti yang telah saya jelaskan ini. Jika ada, maka segeralah perbaiki agar malaikat rahmat selalu mendatangi rumah kita. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.